awal tahun 2020 aku tuh solo camping di salah satu gunung yang ada di Lampung. Ingat-ingat, mungkin kejadian di awal tahun 2020 kemarin kejadian paling serem yang pernah aku lakuin selama solo camping. Karena ini bertatapan langsung dengan mereka. Nggak mereka sih, hanya satu makhluk aja. Singkat ceritanya, aku berangkat dari rumah itu selepas azan asar atau salat asar. Terus dari rumah untuk menuju ke Pok Darwisnya itu sekitar setengah jam. Dan setelah sampai di Pok Darwis, membayar registrasi, uang masuk, segala macam, parkir, langsung naik di jam 4 atau jam setengah 5 gitu. Terus setelah aku sampai di Pok Darwisnya, beres bayar registrasi, parkiran segala macam, aku mulai start pendakian. Nah, dari perjalanan dari Pok Darwis sampai ke base camp yang di atas itu aku belum ngerasain kalau bakal ada kejadian mistis. Ya karena pikir aku itu tahun baru, bakal senang-senang dan rame-rame. Tapi setelah sampai di campgroundnya itu, aku misahkan dari apa ya, kan kalau misalkan mereka ngecampnya pas di campground. Nah, aku misalnya itu tuh pas bagian posisi atas dekat pinggir, nggak dekat pinggir sih, di sebelah deket banget pas waktu mau masuk hutan belantaranya. Dan aku ngerasa di situ ya mungkin aman karena aku nggak ngerasa kalau bakal ada kejadian mistisnya. Terus udah sampai di situ, udah yakin untuk mendirikan tenda di situ. Aku buat tenda di situ. Pas setelah buat tenda, masak untuk makan malam aku. Nah, setelah itu nggak lama maghrib dan aku sholat. Terus dan setelah sholat aku langsung makan, dan setelah makan itu aku duduk-duduk santai dan ya menikmati matahari terbit tenggelam sorry matahari tenggelam guys. Dan setelah cuaca udah mulai gelap itu nggak ada kejadian-kejadian aneh, biasa-biasa aja, belum ada hal mistis yang keluar atau belum kelihatan ada hal-hal mistis yang akan terjadi. Jadi pas kejadian mistis itu terjadi itu aku nyeselnya pas nggak lagi pembuatan video. Dan ya setelah itu terjadi itu aku memang nggak bawa kamera atau handphone sama sekali. Untuk mencari kayunya pun aku cuma bawa senter doang, penerangan. Dan tak seharusnya aku. Nah, setelah duduk-duduk santai itu aku ya pas duduk-duduk santainya aku cuma ngedengerin mereka yang lagi berpesta pora dari campground itu dari kejauhan. Dan sampai larut malam mereka tuh masih menikmati di tahun barunya. Sampai di pertengahan malam itu pun cuacanya udah mulai dingin banget dan aku berinisiatif untuk mencari kayu. Dan di situ pun aku cuma bawa senter dari bukan dari handphone. Dan sampai di pertengahan malam itu kan aku nyari kayu. Nah, kejadian mistis itu baru dimulai. Itu serem banget kalau menurut aku. Awalnya aku ngedenger suara kayak orang jalan di belakang tenda aku. Kayak suara apa ya, kayak orang jalan sampai bergetar gitu deh tendanya. Nggak bergetar sih, kayak tanahnya itu seakan-akan kayak bergetar di saat orang itu jalan, kayak gedebuk. Dan setelah kejadian aku dengar suara orang jalan itu, cuaca itu udah mulai kayak dingin, sedingin-dinginnya banget, sampai kayak tulang aku tuh ngerasa ya memang dingin banget sampai ke tulang. Mungkin karena saking seremnya atau saking gimananya, awalnya aku nggak ngeviralin kalau itu memang ada di belakang tenda aku. Aku tetap
berinisiatif untuk nyari kayu supaya aku nggak kedinginan lagi. Dan ya akhirnya di perjalanan itu aku ngeliat kayak kelebatan bayangan hitam lewat pas banget di depan aku. nggak tahu itu cuma nggak tahu itu aku salah ngeliat atau gimana, tapi itu jelas banget pas di depan mata aku. Awalnya aku kaget, tapi aku nggak menghiraukan. Mungkin itu cuma halusinasi aku, karena awalnya aku udah ditakut-takutin sama langkah-langkah orang yang di belakang tenda aku itu. Bukan orang sih, itu memang nggak ada orang di situ. Dan pas lama-kelamaan aku pun nyari kayu dan sampai masuk ke dalam, dan aku tetap berinisiatif untuk mencari kayu. Dan lama-kelamaan itu aku nggak tahu-taunya aku udah masuk ke hutan itu agak jauh dari tenda. Dan aku tuh bukan nyoba sih, aku ngeliat kayu itu kan gimana ya ceritanya, itu tuh posisinya gelap. Senternya itu pas aku ngeliat kayunya itu tuh senternya aku patiin, aku kantongin. Dan pas aku tarik kayunya itu ternyata itu bukan kayu. Setelah aku telusurin sampai aku tarik sampai ke atas, pas aku lihat ke atas dan ternyata itu tuh sosok makhluk berbaju putih besar banget. Dan itu tuh jelas banget pas depan mata aku. Dan ternyata yang aku tarik itu memang bener rambutnya dia. Awalnya aku ngira itu akar atau ranting pohon. Pas aku tarik sampai ke atas, aku lihat dan ternyata itu dia lagi duduk dan lagi menatap aku. Sayangnya aku nggak ngeliat jelas mukanya gimana, tapi itu pas jelas banget di depan muka aku. Dan ya itu jaraknya nggak jauh, kayak pohon tingginya 2 meter dan aku tinggi badan 165 gitu ya. Kayak ngeliat tatap-tatapan guys, serem, asli serem banget, merinding cuy. Ini aku shock, takut banget. Dan aku coba untuk mundur, tenangin diri supaya aku nggak panik, nggak histeris, nggak ketakutan. Dan akhirnya perlahan-lahan aku mundur, maju mundur. Akhirnya aku mundur dan ya untung masih sempat bawa kayu 1 atau 2 biji. Dan akhirnya aku keluar dari hutan itu dan dan lari untuk ke tenda lagi ya, untuk coba tenangin diri di dalam tenda. Dan pas setelah balik ke tenda aku coba tenangin diri, diam dan sambil mikir yang sebenarnya aku lihat tadi itu beneran atau enggak, karena kayak berasa mimpi tapi kayak nyata. Dan setelah beberapa saat aku nenangin diri di dalam tenda, nggak tahu kenapa kayak dari luar tenda itu kayak ada angin kenceng banget yang niup ke tenda aku. Dan setelah angin itu setelah ada angin itu aku kayak ngerasa kok di dalam tendaku anget. Kayak yang tadinya awalnya aku kedinginan, tahu-tahu aku langsung jadi kok cuacanya anget di dalam tenda ya. Nggak lama setelah kejadian terhembusnya angin dan membuat di dalam tenda aku jadi anget itu, aku ngerasa kayak di luar tenda aku tuh kayak ada yang ngelilingin, suara kayak orang jalan. Gimana ya, kalian tahu sendiri kan kalau misalkan jalan di rumput itu suaranya kayak gimana. Nah itu suaranya kayak gitu, kayak srek, dia jalan kayak ngitarin belakang tenda aku. Dan setelah itu kayak ngerasa wow, apakah ini yang dinamakan hal-hal yang benar-benar mistis dan paling serem menurut sejarah hidupku. Dan setelah semua kejadian serem-serem itu terjadi, aku kayak berinisiatif untuk udah deh gue mau pulang aja, udah nggak kuat di sini, udah kayak diganggu sama mereka, atau mereka tuh kayak cuma mau ngajak ngobrol atau gimana, berinteraksi, tapi aku kayak ngerasa duh kayaknya serem banget deh malam ini, kayaknya takut banget, atau
kayaknya mau gabung aja deh ke yang rame-rame, tapi gimana, udah malam juga untuk jalan dan udah takut banget untuk keluar dari tenda itu. Pokoknya setelah beberapa saat mikir untuk pulang nggak ya atau gabung nggak ya sama mereka, itu nggak lama kemudian, sejam atau 2 jam itu ada anak pecinta alam dari SMK salah satu sekolah yang ada di Lampung datang ke tempat itu, dan mereka cukup rame sih, dan aku langsung tenang dan langsung lega untuk berpikir pulang itu aku batalin. Dan aku langsung alhamdulillah udah ada temennya, alhamdulillah udah ada yang lain, dan alhamdulillah ada yang mau ngecamp juga di sini. Dan setelah udah ngerasa tenang, udah ngerasa kayak rame di luar tenda, udah banyak anak-anak SMK itu, aku berusaha untuk tenangin diri, udah tenang, aku coba untuk tidur. Dan setelah paginya sekitar jam 7 atau jam setengah, dan akhir cerita pas aku perjalanan pulang sedikit ngelewatin atau ngeliat tempat yang aku lihat sosok itu malamnya, dan ternyata pohonnya memang gede dan lingkar pohonnya itu gede banget, dan itu mungkin kalau menurut aku dia memang penunggu pohon di situ. Dan sampai sekarang aku nggak pernah berani lagi untuk ngecamp di situ, maksudnya untuk ngecamp di lokasi yang sama. Mungkin kalau misalkan ngecamp di gunung yang sama aku masih berani, tapi untuk lokasi yang sama itu udah nggak berani lagi, karena menurut aku dia memang penunggu di situ, dan ya aku kan cuma sebagai tamu. Dan cukup sampai sini cerita ngoser atau ngobrol serem aku kali ini. Buat kalian yang belum pernah ngecamp atau solo camping atau bermalam di hutan di gunung, jangan pernah takut, karena ya mereka memang ada. Pokoknya buat kalian yang baru ngecamp atau baru coba untuk solo camping, tetap semangat dan fokus, jangan lupa berdoa dimanapun dan kapanpun. Cukup sekian ceritanya. Salam lestari, salam rimba, gadis petualang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan untuk kalian yang pernah ngalamin cerita horornya, jangan lupa tulis di kolom komentar seberapa seremnya cerita kalian daripada ceritaku yang tadi. Dadah.